Awal abad ke-19, dunia mengenal sosok sentral dalam tradisi idealisme Jerman, yaitu George Wilhelm Hegel. Warisan pemikiran Hegel begitu luas. Saking luasnya, pemikiran tersebut mampu mempengaruhi berbagai bidang seperti filsafat, politik, teologi, seni, dan bahkan melahirkan aliran-aliran besar. Salah satunya Marxisme. Hegel dikenal dengan pemikirannya yang monumental di masanya, yakni idealisme yang berkeyakinan bahwa kesadaran atau ide adalah dasar dari realitas. Hegel meyakini bahwa sejarah dan dunia berkembang melalui perkembangan ide-ide dalam pikiran manusia atau melalui roh absolut yang menyadari dirinya sendiri dalam sejarah. Namun, pandangan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Marx dan Engels, yang mulanya adalah penganut Hegel dan menggantinya dengan materialisme historis yang menyatakan bahwa materi dan kondisi ekonomi merupakan fondasi utama dari perkembangan sejarah. Bagi Marx, di dalam buku Madilog Angkitan Tan Malaka, bukan kesadaran yang menentukan keberadaan sosial manusia, melainkan keberadaan sosiallah yang menentukan kesadarannya. Marx dan Engels mengkritik Hegel karena melihat perubahan sosial sebagai hasil dari perkembangan pikiran, sementara mereka melihat sebagai hasil dari perkembangan pikiran dari konflik kelas dan perjuangan ekonomi yang nyata di dunia material. Mereka, Marx dan Engels, membalik 180 derajat pikiran Hegel tersebut. Hadirin yang budiman, itulah secuil pengantar untuk materi yang akan kita simak malam ini. Sebelumnya, selamat datang di Koloman Budaya ke 101 Civitas Koteka, dan selamat datang di Cafe Balada. Kami telah mengundang pemateri ulung atau bisa dikatakan sebagai pakar yang akan mengupas tuntas pisau-pisau Marx. Namun sebelum itu saya persilahkan Jamilatul Baladiah maju ke depan untuk memandu acara pada malam ini. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Koloman Budaya 101 Civitas Koteka. Selamat datang di Cafe Balada. Saya Jamilatul Baladiah, bertugas untuk memandu diskusi kita malam hari ini yang berjudul Mengasah Pisau Karl Marx. Judul ini tentu saja menarik untuk dibahas, mengingat Marx adalah seorang filsuf dan sosiolog yang dikenal akan pemikiran dan kritik-kritiknya. Pisau Karl Marx dalam judul Koloman Budaya 101 malam ini merupakan gambaran pemikiran-pemikiran atau teori-teori kritis Marx yang begitu tajam sehingga mampu mengupas realitas sosial. Malam ini juga kita akan melihat bagaimana tajamnya pisau tersebut terasah dalam konsep materialisme, dialektika, dan historis. Tentu saja dengan narasumber yang sangat kompeten, Muhammad Jibril atau akrab dipanggil Jai, lahir dan besar di Madura pada tengah tahun 2002, menamatkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Pamekasan dan pendidikan tinggi sastra Indonesia di Universitas Erlangga. Semasa kuliah, aktif dalam beragam organisasi mahasiswa seperti LPM Situs FIB UNER, BEM FIB UNER, dan LAMRI Surabaya. Menaruh minat pada sastra sejak SMA membuatnya bergelut dengan kegiatan baca tulis. Saat ini menjadi buruh di Surabaya. Saya undang Muhammad Jibril untuk bergabung di tengah-tengah kami. Diskusi malam ini akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu pemaparan dari narasumber,
Kemudian sesi kedua dikhususkan untuk tanya jawab agar diskusi ini tergali lebih dalam. Langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu pemaparan dari Kak Muhammad Jibril. Disilakan. Baik, selamat malam teman-teman sekalian, selamat malam para hadirin di Balada. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi malam ini. Saya berterima kasih karena sudah mau disimak, dan semoga waktu yang teman-teman luangkan pada malam hari ini tidak menjadi sia-sia dan jadi bermanfaat atas sesi malam ini. Mungkin kita bisa buka dari tema yang malam ini akan disampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh pengantar dari Ade, bahwa kita akan berbicara soal materialisme dialektis historis, yang itu jadi salah satu pisau yang digunakan oleh Karl Marx dalam melakukan kritik terhadap kapitalisme. Cuma mungkin kita nggak akan jauh-jauh bahas apa sih yang Karl Marx kritik dari kapitalisme. Itu bisa kita bahas di lain waktu, di tongkrongan-tongkrongan yang mungkin informal. Malam ini kita coba masuk lebih dalam sebenarnya apa yang Karl Marx pakai untuk melakukan kritik atas kapitalisme. Di sini mungkin kita akan berangkat dari ini enggak? Materialisme versus idealisme. Seperti yang sudah disampaikan di pengantar, sebenarnya apa sih materialisme dan apa sih itu idealisme? Sederhananya, ketika kita berbicara soal idealisme yang itu berangkat dari bahasa Yunani dengan idea, itu berarti adalah gagasan. Orang-orang dengan paham idealisme meyakini bahwa ide mendahului materi. Jadi kita berbicara ide mendahului materi itu seperti berbicara ide soal mikrofon atau mic yang saya pakai itu lebih dulu ada sebelum mic itu sendiri. Jadi ketika ide soal mic ada, barulah mic itu sendiri akan ada. Di sisi lain, materialisme meyakini sebaliknya. Materilah yang primer, bukan ide. Kita sebagai makhluk berkesadaran cuma menginterpretasi hasil kerja dari tiap materi. Jadi ketika kita melihat mic, kita baru bisa mempunyai ide soal mic itu sendiri. Atau lebih mendasar, ketika kita bicara batu, kita baru bisa memahami apa itu batu setelah melihat batu itu sendiri. Jadi di sini yang membedakan materialisme dan idealisme itu adalah titik berangkatnya. Dari mana dia berangkat dulu? Dari mana kita berangkat memahami dunia, memahami alam semesta? Apakah dari ide atau dari materi? Aku nggak akan berpanjang-panjang untuk berbicara sendiri karena sesi malam ini akan banyak sekali membahas soal dialektika ya. Jadi dalam artian dua arah. Jadi berharap itu pun teraplikasi dalam sesi ini, yang nanti ada sesi tanya jawabnya. Berharap itu juga jadi sesi dua arah yang berarti. Next. Nah, di sini persoalannya relasi internal. Apa sih relasi internal itu? Kalau kebaca mungkin ini ya. Mungkin teman-teman sempat dengar, apalagi kalau tongkrongannya itu adalah orang-orang filsafat, bahwa ada itu adalah sama dengan tidak ada, dan tidak ada itu, dan di dalam ketidakadaan itu ada. Jadi sesuatu yang terdengar jelimet, filosofis dan dalam. Padahal sebenarnya dalam hemat saya itu nggak lebih dari bualan saja. Itu membingungi, itu bikin bingung. Ini ada atau nggak ada? Apa sih yang kemudian membuat kita mengenal istilah ada adalah tidak ada dan tidak ada itu adalah ada? Pertama mungkin kita perlu mundur sebentar ya untuk berbicara soal relasi internal. Relasi internal ini adalah sesuatu yang sebenarnya dikandung dalam idealisme itu sendiri. Pada abad ke-20 mungkin kita bisa mulai dari
dari Husserl soal fenomenologi. Mungkin bisa di-next. Nah ini Husserl, ada Husserl, Heidegger, Saussure, dan Derrida. Kita mulai dari Husserl yang dia berbicara soal fenomenologi, bahwa benda-benda itu menampakkan dirinya ketika kesadaran seseorang itu tercurahkan kepada benda-benda itu. Dalam artian kita nggak akan pernah menyadari bahwa di sini ada kaca kalau kita tidak mencurahkan kesadaran kita terhadap kaca. Dan kaca itu tampil sebagai fenomena. Nah, ini yang sebenarnya disampaikan oleh Husserl. Jadi keberadaan satu materi itu hanya memungkinkan atau diniscayakan ada ketika kesadaran seorang subjek itu dilimpahkan kepada materi itu sendiri. Jadi ketika kita tidak melihat atau mencurahkan kesadaran kita kepada kaca, berarti kaca itu sebenarnya tidak ada. Terus Heidegger, seorang eksistensial. Heidegger menarik pendapat Husserl itu pada ranah yang lebih ontologis. Dalam artian dia berbicara soal keadaan. Yang menarik kalau teman-teman pernah dengar soal pemikiran filsafat eksistensialnya Heidegger, dia berkata bahwa manusia adalah makhluk yang unik karena dia berkesadaran, dan dia adalah makhluk yang terlempar. Dia bilang itu terlempar dalam kondisi berkesadaran. Beda sama gitar itu tidak berkesadaran. Manusia itu unik, dia berkesadaran persis karena manusia punya akal dan budi. Maka dari itu keberadaan seorang manusia atau manusia untuk mengada itu harus menggunakan akal budinya. Dalam artian dia harus berguna dalam hubungannya dengan makhluk yang lain. Jadi katakanlah seorang manusia itu ada, tapi dia tidak ngapa-ngapain, dia gabut aja. Maka dalam kacamata Heidegger, dia gagal dalam bertanggung jawab atas kesadaran yang dia miliki, yang itu juga berkonsekuensi terhadap keberadaan dia sebagai seorang manusia. Jadi kita masih di sini akan berbicara soal apa itu ada dan tidak ada dulu. Terus di sini ada Saussure, kalau teman-teman pernah dengar, dia adalah seorang linguis dari Swiss kalau anda tidak salah, yang terkenal dengan sistem tanda, petanda dan penanda, menandai sesuatu dan ditandai oleh sesuatu. Di sini berbeda dengan Heidegger, Saussure menilai materi atau sebuah keberadaan itu hanya dimungkinkan karena dia ditandai dan dia menandai oleh sesuatu. Dari sinilah kita kemudian mengenal tanda, sistem tanda. Katakanlah begini, ayam itu ditandai oleh huruf-huruf A, Y, A, dan M. Baru kita bisa mengenal bahwa itu ayam. Dengan demikian ayam ditandai oleh bahasa ayam, yang bahasa ayam itu menandai ayam. Nah, semua keberadaan itu bergerak dalam sistem tanda yang seperti ini. Dalam hemat Saussure, setiap materi-materi, setiap keberadaan itu mesti selalu dalam hubungannya dalam lintasan tanda. Misal kita nggak akan bisa menyebutkan sesuatu yang berada di luar tanda itu sendiri. Bagaimana kita mau menyebutkan itu kan? Bagaimana kita menyebutkan sesuatu yang katakanlah enggak bernama atau dia tidak punya bahasa? Itu akan menjadi sesuatu yang sangat susah. Berbeda dengan Saussure yang dia juga menjadi penggagas aliran strukturalisme. Di sini ada Derrida yang tergolong pada aliran pasca struktural. Derrida lebih jauh daripada Saussure. Dia menilai bahwa keberadaan suatu materi atau sesuatu yang ada, A-nya kapital, itu bukan karena ditandai oleh sesuatu atau dia menandai sesuatu, tetapi persis di hubungan tanda itu sendiri yang memungkinkan dia menjadi ada. Jadi alih-alih Derrida membicarakan bahwa mik itu ada karena dia ditandai oleh bahasa, Derrida bilang bahwa mik itu ada persis karena ada sistem tanda yang menandai antara
bahasa mic dan mic itu sendiri. Mungkin agak jelimet ya. Terus, tapi di sisi lain, mic ini sendiri dia nggak cuma ditandai oleh bahasa mic. Ada sistem tanda lain yang menandai mic juga. Gitu. Di luar mic itu ada mic. Jadi sebelum kita bilang ini mic, kita harus juga mengerti bahwa ini juga bukan mic. Sederhananya laptop ya. Kenapa kita bisa bilang dia laptop? Persis karena dia bukan HP, maka kita bilang dia laptop. Kenapa kita bilang ini meja? Persis karena dia bukan kursi, dia adalah meja. Dengan kata lain, di dalam meja ada kursi, ada yang bukan kursi, dan itu hadir secara implisit. Jadi makin bingung. Kita mau bilang meja aja, kita harus paham bahwa ini bukan kursi dan ini bukan AC, ini bukan kaca. Gitu. Di dalam meja itu ada banyak sekali kumpulan tanda yang menandai bahwa itu bukan yang lain dan ini adalah meja. Nah, yang Derrida katakan di sini adalah relasi-relasi itu loh yang kemudian membuat sesuatu itu ada. Bukan karena sekadar dia ditandai oleh satu bahasa yang menjadikannya demikian, tetapi karena dia mengandung sesuatu yang bukan dia, maka dia bisa menjadi dia. Nah, coba mundur lagi di relasi internal. Nah, itu yang sebenarnya saya katakan sebagai relasi internal. Dalam idealisme, relasi internal ini penting karena dia berbicara soal gagasan. Seperti secara etimologinya ya, idea, gagasan. Dan di dalam setiap gagasan itu diyakini ada yang namanya relasi internal. Nah, ini sebenarnya yang bikin pemahaman kita terhadap dunia itu bingung. Dari mulai Husserl sampai ke Derrida, yang dibahas adalah soal keberadaan, dan itu semuanya gagasannya adalah idealisme. Core-nya adalah relasi internal. Yang bukan meja itu persis adalah meja karena di dalam meja ada yang bukan meja, maka dia menjadi meja. Itu relasi internal, teman-teman. Jadi meja itu dianggap meja bukan karena dia meja, tapi karena ada yang bukan meja di dalam meja itu. Persis ada sistem tanda di sini yang kemudian bersaling hubung, dan itu memungkinkan pemaknaan atas sesuatu. Next. Ini yang kemudian saya katakan sebagai eksorsis realisme. Jadi ada pengeksorsisan, ada penyucian dalam identitas setiap materi. Jadi dia dijauhkan dari identitas aslinya. Katakanlah seperti yang sudah kita bahas, meja gitu ya, atau laptop. Dia pada akhirnya tidak cuma dipahami sebagai laptop, tapi juga dipahami sebagai yang bukan laptop, untuk kita bisa paham bahwa itu adalah laptop. Jadi untuk bilang bahwa ini laptop, kita kesusahan karena ada relasi internal yang diusung oleh para pengeksorsis realisme ini, mulai dari Husserl, Heidegger, Saussure sampai Derrida. Disinilah kemudian letak masalah dari idealisme, yang kemudian ini mencapai perdebatan panjang ya, dari awal materialisme versus idealisme yang kita kenal juga sebagai mungkin debat paling awal dalam sejarah filsafat soal keberadaan yang melebihi apa sih yang lebih dulu ada, materi atau ide. Dan ternyata itu dibawa sampai ke Derrida, sampai ke pasca struktural, sampai kepada masa postmodernisme. Nah, ini yang saya pikir penting untuk dibahas, soalnya ini tidak selesai-selesai dari dulu. Dan kenapa ini tidak bisa selesai-selesai? Next. Nah, di sini kita akan berbicara soal sebenarnya relasi internal apa yang kemudian menjadi risiko dari satu relasi internal. Sebelum kita akan masuk ke dialektika, begini teman-teman,
Seperti yang saya katakan barusan bahwa core dari idealisme itu adalah relasi internal. Dalam artian ketika kita memahami sesuatu, kita juga harus paham bahwa di dalam sesuatu itu ada yang bukan sesuatu itu. Ketika kita memahami meja, kita juga harus memahami bahwa ada yang bukan meja di dalam meja. Nah, persoalannya ada di sini. Dari sekian banyak sistem tanda itu, ketika sistem tanda itu sendiri kemudian memberikan makna terhadap satu keberadaan, terhadap sebuah benda, maka sebenarnya apa yang memberikan makna terhadap sistem tanda itu sendiri? Jadi kita tarik lebih mendasar untuk kemudian bisa menjawab bahwa oh ini konkret, oh ini punya sumbernya. Di sini para eksorsisme realisme kemudian membawa yang namanya roh absolut. Kalau teman-teman tahu, roh absolut atau yang kemudian secara epistemologis itu dikatakan sebagai beyond thought atau pemikiran yang beyond, pemahaman yang beyond, yang itu sangat muskil dipahami oleh nalar manusia, ataupun dalam perspektif ontologis itu beyond being atau keberadaan yang beyond, keberadaan yang sudah melampaui, yang mana itu pun berada di luar jangkauan nalar logis manusia. Nah, di sini kemudian saya melihat ada pemistikan dari satu pemikiran yang sebelumnya itu sangat rigid. Saya yakin mulai dari Husserl, Heidegger, Saussure sampai Derrida itu mempostulatkan teorinya itu dalam kerja yang sangat panjang. Itu nggak akan selesai dalam semalam. Itu perlu pemikiran yang keras dan akan sangat sayang kalau misal pemikiran yang sudah serigid itu, sedetil itu malah diselesaikan atau dipungkas dengan memistifikasinya. Dalam artian diserahkan kepada yang beyond itu tadi. Risikonya adalah ketika kita menyerahkan jawaban itu kepada yang beyond itu, kita akan jatuh kepada solipsisme. Dalam artian kita akan jatuh kepada suatu ketakjelasan. Karena kita padanya tidak punya jawaban secara logis sebenarnya apa yang kemudian memberikan makna terhadap sistem-sistem tanda itu sendiri. Disinilah kemudian Marx hadir bersama dengan Engels untuk kemudian menegasi Hegel. Hegel dalam di sini adalah seorang guru yang juga terlibat dalam trayektori pemikiran Marx. Dia menawarkan sistem yang namanya sistem berpikir atau paradigma yang namanya dialektika. Dalam dialektika Hegel ada konsep yang terkenal sebagai tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi ada dua kubu nih yang berseberangan, saling menolak, dan kemudian dari penolakan itu lahir satu kesimpulan baru yang namanya sintesis. Sintesis apakah sudah final? Enggak, dia juga akan melahirkan antitesisnya sendiri. Nah, di sini kesalahan Hegel adalah dia tidak bisa menjawab nih kapan tuh sintesis akan selesai atau kapan sebuah tesis akan tidak memiliki antitesis. Hegel menjawab proses dialektikanya persis menggunakan perspektif idealisme. Sehingga jawaban yang diberikan Hegel adalah sintesis itu akan selesai ketika dia mencapai yang namanya roh absolut atau ide absolut. Dalam artian kita nggak tahu sebenarnya seperti apa wujud ide absolut ini. Dan itu sebenarnya sah untuk kaum idealisme, karena yang dibicarakan adalah ide atau gagasan. Bagi orang-orang materi atau orang-orang materialisme akan sangat kesusahan untuk memahami itu, karena yang namanya ide itu tidak bisa dicerap atau dia tidak bisa dialami. Dalam artian kita nggak tahu ini ngibul atau beneran, karena kita nggak bisa melihat konkretnya atau sumbernya, kita nggak bisa melihat ketika itu dipancangkan kepada sesuatu yang sifatnya sangat mistik, yang beyond tadi, yang roh absolut itu tadi. Next.
Di sini kita akan berbicara soal realisme, sesuatu yang sebelumnya dieksorsis oleh para ideologis Perancis. Sebenarnya apa sih realisme itu? Lenin menyamakan realisme dengan materialisme. Cuma bedanya ada di sini. Materialisme itu mensyaratkan realisme, tapi realisme itu nggak pernah mensyaratkan materialisme. Jadi ketika kita berbicara realisme, kita akan berbicara sesuatu yang real. Kalau katanya Lacan, dia kan juga bilang la real, yang itu sebenarnya sangat ide dan kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang la real itu. Nah, dalam realisme yang kemudian dijelaskan oleh Lenin adalah realisme itu adalah sesuatu yang benar-benar real, konkret, nyata, dan ada di depan kita. Jadi ini apa namanya? Podium ini real karena dia ada di depan kita. Ini podium ini real. Ini realis. Ketika dia pecah, dia bukan podium, tapi dia tetap real. Makanya saya bilang bahwa realisme itu tidak pernah mensyaratkan materialisme, tapi materialisme itu mensyaratkan realisme. Podium dalam perubahannya bisa jadi bukan podium, dia berganti ke materi yang lain, tapi itu tetap real, itu tetap realis, dan kita bisa melihat itu, kita bisa mengalami itu. Nah, inilah yang kemudian mau dieksorsis melalui sistem ide-ide, melalui sistem tanda. Sejak kapan sesuatu itu bisa dikatakan ada ketika kita mencurahkan kesadaran kita kepadanya? Bagaimana kalau kita tidak mencurahkan kesadaran itu kepadanya? Katakanlah saya menghadap ke sini melihat teman-teman menghadap ke sini melihat tembok. Saya bilang bahwa itu ada. Dan teman-teman bilang bahwa nggak ada di sini, yang ada cuma laptop. Sedangkan di sini nggak ada laptop, nggak ada kesadaran yang tercurah terhadap satu materi. Yang itu berarti bahwa materi itu tidak ada. Enggak juga, materi itu tetap ada. Entah kita mau mencurahkan kesadaran terhadap materi itu atau enggak, yang jelas materi itu tetap ada. Ketika kita meyakini apa yang dikatakan oleh Husserl dalam fenomenologinya, maka kita akan kesusahan untuk menjawab peristiwa seperti tadi. Terus untuk kemudian eksis, seseorang harus berguna terhadap antar makhluk yang lain. Itu digeser kepada ranah ontologis. Bagaimana sih seseorang itu untuk mengada? Gimana sih caranya orang itu untuk mengada, kata Heidegger. Sebenarnya nggak perlu bagaimana caranya orang untuk mengada, dia sudah ada. Seseorang lahir ke dunia atau benda-benda ada di dunia itu sudah ada. Dan dia nggak perlu untuk kemudian mengada, dia nggak perlu karena dia sebenarnya sudah ada. Jadi ketika itu diturunkan ranahnya kepada ranah ontologis, maka kita seperti punya beban moral. Akhirnya Heidegger itu juga mengingkari pemikirannya yang bilang bahwa manusia sebagai makhluk berkesadaran itu unik. Bagaimana sesuatu bisa unik kalau secara ontologis saja dia disejajarkan? Akhirnya dia nggak unik. Jadi ada semacam kontradiksi nih dalam pemikiran-pemikiran para pengeksorsis realisme ini. Begitupun dengan struktural dan pasca struktural. Begitupun dengan Saussure dan Derrida. Seperti sistem tanda yang sudah kita jelaskan tadi. Apakah ketika sesuatu itu dilepaskan dari sistem tanda maka dia tidak ada? Katakanlah diri saya dilepaskan dari sistem tanda, maka apakah saya tidak ada? Tentu saja Derrida akan bilang bahwa saya tidak ada. Tidak ada sesuatu di luar teks, katanya. Ketika dia memperkenalkan sistem tandanya yang kompleks itu, tidak ada sesuatu di luar teks, karena sesuatu itu ada di dalam teks. Lalu bagaimana sistem tanda mengadakan dirinya? Yaitu yang namanya beyond atau pengetahuan yang melampaui, yang di luar nalar logis manusia. Nah, disinilah persis realisme itu sendiri direduksi sampai pada tahapnya sebagai ide saja, sehingga kita gagu untuk memahami realitas. Kita nggak lagi bisa memahami realitas sebagaimana itu adanya,
Bahkan mungkin teman-teman sering merasa putus asa, bingung, terus duduk di pojokan kamar bertanya-tanya apa sih arti dunia, kok kayaknya dunia itu nggak ada artinya, dan kayaknya aku juga nggak ada artinya gitu. Persis di situ kita terjebak dalam romantisasi liris-liris yang seperti itu karena ada sistem yang membuat kita berpikir bahwa kok kayaknya nggak ada jawabannya gitu. Ya ada, sebenarnya itu ada. Makanya tadi aku bilang bahwa ketika kita bersetia kepada idealisme, maka kita harus bersedia juga untuk menjatuhkan diri kita kepada solipsisme. Apakah nggak ada cara lain untuk kemudian melepaskan diri dari jerat solipsisme? Dan saja ada, kembali kepada asalnya, yakni kembali kepada realisme. Next mungkin belakangnya. Nah, kita balik ke dialektika dan realisme itu tadi. Tadi saya sudah menyinggung bahwa realisme dalam pandangan Lenin itu adalah juga materialisme. Dalam artian sebenarnya mereka sama. Yang membedakan keduanya itu sedikit, yaitu yang mensyaratkan keduanya. Yang tadi materialisme itu mensyaratkan realisme, tapi realisme tidak mensyaratkan materialisme. Dalam pandangan Marx, ketika kita melihat materi, kita harus melihatnya secara realis. Jadi karena hanya dengan begitu kita bisa mencapai pemahaman atas materi itu. Jadi katakanlah contohnya tadi ya, ini podium nih, ini podium. Ketika saya patahkan, apakah dia sudah bukan podium? Secara materi dia sudah bukan podium. Tapi karena kita melihatnya secara realisme, maka kita bisa melacak bahwa sebelum dia menjadi patahan, dia sebelumnya adalah podium. Jadi sebenarnya dia adalah materi yang berubah. Dia adalah entropi ke entropi yang lain. Dia adalah materi yang berubah ke materi yang lain. Tapi podium sendiri itu tetap ada. Podium sendiri itu tetap ada. Pun begitu ketika kita melihat dialektika. Melihat dialektika kita juga harus secara realisme. Saya bilang bahwa realisme itu tidak mensyaratkan materi, persis karena realisme itu sendiri netral. Dalam artian dia objektif, dia netral. Apakah orang-orang idealis bisa pakai realisme? Bisa, jelas. Beyond itu adalah realisme yang dipakai oleh orang idealis. Beyond thought, beyond being, itu adalah realisme yang dipakai oleh orang-orang idealis untuk kemudian membuat idenya seperti ini beneran ada. Ada satu guyonan gitu. Yang saya baca di tulisannya Engels soal anti-Dühring. Dia menulis begini. Dia menyarankan begini, satir kepada orang-orang idealis. Buatlah satu konsep tentang dunia dan bikin konsep itu real, dan agar orang-orang itu bisa memahami konsep itu. Jadi realisme itu digeser. Jadi dia dikonsepkan, terus direalkan, dan orang-orang dipaksa untuk memahami itu. Karena nggak ada jawaban lain selain itu. Selain memahami itu nggak ada jawaban lain. Nah, melihat dialektika secara realis itu berarti melihat hubungan perubahan-perubahan dari satu materi ke materi yang lain dengan secara realis juga. Maka dari sini kita bisa sampai ke historis. Kita bisa lihat bahwa ada sejarah atas benda-benda. Alam semesta tercipta dari Big Bang. Itu dialektis. Ada ledakan besar yang kemudian membuat sebuah materi tercecer, dan materi-materi itu bergeser, berubah dari satu entropi ke entropi yang lain. Dia berubah. Tapi apakah materi yang sebelumnya itu hilang? Enggak, materi yang sebelumnya itu ada. Katakanlah begini, beras dirubah materinya menjadi nasi melalui proses dialektis tertentu. Dia dirubah menjadi nasi itu dimakan oleh kita menjadi sebuah energi, dan energi itu digunakan untuk bekerja, yang kemudian pada akhirnya dia selesai sebagai tai,
sebagai feses. Apakah kita melihat tai sebagai tai? Enggak. Makanya ketika kita melihat dialektik, melihat itu secara dialektis, kita bisa tahu kesejarahan tai itu dari mana. Oh, ini adalah nasi yang kita makan tadi, ini adalah penyetan yang kita makan tadi, oh, baunya sama kayak terong yang kita makan tadi, ini ternyata. Jadi kita bisa melihat kesejarahannya kalau kita melihat itu secara realis. Melihat dialektika secara realis memungkinkan kita untuk mengetahui kesejarahan atas sebuah benda-benda. Makanya itu di sini kalau Marx menjelaskan soal materialisme dialektis historis, di sini akan masuk secara spesifik kepada gimana sih Marx bisa sampai kepada pemostulatannya soal materialisme dialektis historis. Setelah berpanjang-panjang soal kenapa sih kok kemudian ada kontradiksi atas idealisme, kita akan berbicara bagaimana Marx menemukan itu. Sebagai seorang Hegelian muda, Marx kan belajar sama Hegel ya. Nah, ini Feuerbach ini juga temannya Marx, dia juga seorang Hegelian muda. Hegel mewariskan pemikiran seperti yang sudah disampaikan di pengantar soal dialektika yang sifatnya idealis. Dalam artian proses dialektis antara tesis dan antitesis akan melahirkan sintesis, yang sintesis itu pada ujungnya adalah ide absolut. Dalam artian kita nggak bisa tahu apa ujung dari sintesis itu sendiri. Nah, di sini Marx merasa bahwa Hegel keliru ketika memahami dialektika dalam kacamata ide, persis karena dia akan jatuh kepada solipsisme. Apa yang kurang dari Hegel? Dia tidak memahami dialektika dalam kacamata realisme, sehingga dia nggak bisa jelasin secara historis. Dia nggak akan bisa jelasin dari mana datangnya roh absolut itu, persis karena dia ingkar dari realisme. Dialektikanya nggak realis, tapi idealis. Nah, di sini Marx merasa bahwa konsep dialektikamu oke, tapi kamu kurang karena kamu ingkar terhadap realisme, kamu ingkar terhadap kenyataan, dan kamu memilih menyerahkan dirimu kepada ide-ide. Di sisi lain, Feuerbach adalah seorang materialis, tapi yang disayangkan dia tidak dialektis. Dalam artian dia melihat materi sebagai materi tanpa ada satu hubungan yang kemudian memungkinkan perubahan atas materi itu sendiri. Jadi dia melihat materi itu hanya sebagai ya udah ini kodratnya begini, dia statis, dia tidak dinamis, nggak ada hubungan antara materi-materi itu. Feuerbach meyakini bahwa materi itu ada dalam ketetapannya masing-masing. Jadi nggak mungkin ada dua materi yang berbeda yang kemudian melakukan sebuah hubungan dan melahirkan materi baru. Materi baru itu sendiri lepas sepenuhnya dari materi yang sebelumnya. Dia adalah materi itu sendiri, berbeda dengan materi yang lain. Nah, di sini kemudian Marx melihat lubang dari pemikiran-pemikiran Hegel maupun pemikiran Feuerbach, yang kemudian memungkinkannya untuk bilang bahwa hubungan antar materi itu dialektis. Dialektis di sini berarti realis, sehingga kita juga bisa mencapai kesejarahan dari benda-benda, kesejarahan dari materi-materi. Dalam artian dia kemudian bisa mempostulatkan pemikirannya yang bernama materialisme dialektis historis. Setiap materi itu selalu dalam hubungannya yang dialektis, dan setiap hubungan dialektis itu akan selalu meninggalkan jejak sejarahnya masing-masing. Sehingga kita tahu bahwa sebelum buku ini menjadi buku, dia adalah kumpulan kertas. Sebelum dia menjadi kertas, dia adalah pohon-pohon. Sebelum ini menjadi gelas, dia adalah pasir yang kemudian didialektiskan, dipanaskan, dipadatkan menjadi gelas. Jadi kita bisa mencapai sebuah kesejarahan suatu materi ketika kita melihatnya dalam perspektif materialisme dialektis historis, dan dengan tetap berpegang teguh kepada realisme. Karena seperti yang dilakukan Hegel, dia ingkar dari realisme sehingga dia melepaskan diri dari kesejarahan atas benda-benda itu sendiri. Next, mungkin. Ini ya
materialisme dialektis historis seperti yang kujelaskan tadi. Jadi apa sih gunanya melihat sebuah kesejarahan benda-benda itu sendiri? Sebenarnya sesimpel agar kita itu enggak terjebak dalam satu pikiran yang rumit atau satu pikiran yang sangat mendaki, sangat sangat terlihat sangat filosofis, tapi sebenarnya itu kosong saja, itu enggak ada artinya, itu cuma muter-muter di situ aja. Karena dia ingkar dari kesejarahan. Pertama dia ingkar dari kesejarahan, sehingga dialektika yang digunakan cuma dialektika yang ngawang atau ya wis biar kelihatan mikir gitu. Aku dialektis. Ini begini, ini begini, ini begitu, ini begitu. Tapi kita lupa tentang kesejarahan sesuatu itu. Materialisme dialektis dan materialisme historis digunakan sendiri oleh Marx dalam kritiknya terhadap kapitalisme. Sehingga kalau teman-teman pernah baca literatur soal Marx, teman-teman pasti akan menemukan pelacakan sejarah yang dilakukan oleh Marx. Itu dari zaman berburu meramai, zaman komunal primitif, ketika manusia hidup nomaden dan kebutuhan dasarnya dipenuhi melalui kerja-kerja seperti itu berburu dan meramai, sampai kepada sistem perbudakan, lalu sampai kepada sistem feodal dan kepada sistem angkutan. Itu semua dilihat pakai materialisme dialektis historis. Sehingga ada ungkapan yang terkenal bahwa sejarah itu adalah selalu tentang pertentangan antara dua kelas, antara budak dan tuan budak, antara hamba sahaya dengan raja, dan antara kelas pekerja dengan borjuis. Jadi selalu akan seperti itu. Kapan sih Marx itu bisa mencapai sintesisnya? Persis ketika telah terjadi revolusi. Agak serem ketika saya bilang revolusi, tapi diniscayakan seperti itu. Apa sih yang kemudian menjadi keyakinan Marx ketika bilang bahwa dalam materialisme historisnya dia akan mencapai sintesa bernama revolusi? Ada 3 poin penting yang saya pikir perlu untuk kita highlight di sini. Yang pertama adalah negasi ke negasi. Jadi sesuatu itu selalu dalam hubungannya dalam menegasi yang lain. Seperti yang saya katakan, budak dan tuan budak itu saling menegasi sehingga melahirkan sejarah yang lain, yakni sejarah feodal. Dalam sejarah feodal, para buruh tani atau hamba sahaya itu selalu bernegasi dengan raja yang mana dia memiliki tanah. Sehingga proses negasi itu sendiri melahirkan satu sistem yang baru yang bernama kapitalisme. Sekarang negasi yang terjadi adalah antara kelas pekerja dengan kelas borjuis, yang mana nanti juga akan melahirkan satu sistem yang baru yang dalam paham Marx itu diberi nama sebagai sosialisme. Jadi setelah kapitalisme kita akan mencapai sosialisme. Tergantung sejauh mana materialisme dialektis dan materialisme historis itu dapat dipakai oleh para kelas pekerja. Jadi materialisme dialektis dan materialisme historis ini adalah satu worldview atau pandangan dunia yang dimiliki secara mandiri oleh kelas pekerja. Jadi ini adalah satu postulat pemikiran yang berusaha melihat dunia dan itu sangat cocok dengan kelas pekerja. Jadi dalam kritiknya terhadap kapitalisme, Marx mengatakan bahwa ya ini adalah worldview atau bangun dunia yang digunakan oleh kelas pekerja, sehingga pada akhirnya memungkinkan satu masa yang lain yang bernama sosialisme itu sendiri. Next. Dari sini kita kemudian bisa sampai teman-teman ke yang namanya kebenaran objektif. Jadi kebenaran itu ada loh, kebenaran objektif itu ada. Ketika kita bilang ini meja, siapa yang gak sepakat bahwa ini meja? Semuanya pasti sepakat kalau ini meja. Berarti dia adalah kebenaran objektif. Ketika saya bilang ini mic,
Semuanya pasti sepakat bahwa ini adalah kebenaran objektif. Kenapa dia kebenaran objektif? Persis karena dia materi dan diterima oleh kita, dan persis karena dia realis, dia muncul di hadapan kita sebagai materi itu sendiri. Maka nggak ada yang bisa menyaksikan itu. Siapa yang nggak tahu ini mie? Semua pasti tahu. Siapa yang nggak tahu ini meja? Semua pasti tahu itu meja. Nah, itu sebenarnya yang berusaha untuk aku bagikan lewat pandangannya Marx. Meskipun sebenarnya Marx memang mengkhususkan pandangannya untuk kritik kapital ya, tapi sebenarnya pandangan-pandangan yang ditawarkan oleh Marx itu nggak cuma bisa kita pakai dalam kerangka ekonomi saja, tetapi dia lebih luas. Dia bisa kita pakai dalam melihat dunia. Makanya dia juga bilang bahwa materialisme dialektis historis itu adalah worldview. Itu adalah worldview, adalah cara pandang kita terhadap dunia, sehingga memungkinkan kita untuk mencapai satu kebenaran objektif, sehingga kita nggak lagi bingung nih apa sih arti dunia dan lain sebagainya. Kita bisa mencapai itu. Filsuf terdahulu terlalu sibuk untuk merepresentasikan dunia, dan mereka lupa bagaimana cara untuk mengubah dunia itu sendiri. Terima kasih dari aku, selamat malam. Mungkin nanti Baik, terima kasih Kak Jibril atas paparannya. Secara garis besar, MDH merupakan cara pandang yang kuat untuk memahami realitas sosial atau dunia seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Jibril tadi, dengan menekankan pada kondisi material perubahan yang terus-menerus. MDH menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana manusia berfungsi dan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kesadaran keberadaannya. Saya kira paparan dari Kak Jibril tadi sudah jelas, namun saya akan buka sesi kedua agar diskusi malam ini tergali lebih dalam untuk teman-teman yang mungkin mempunyai unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Mumpung di depan kita semua ada narasumber yang kompeten, agar unek-unek teman-teman semua mendapatkan jawaban. Disilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Iya, Pak Roy. Terima kasih. Terima kasih untuk Jai atas pemaparannya yang cukup komprehensif tapi padat. Karena kalau mau sebenarnya ini bisa 1 semester dengan kapasitas berpikir kami yang mungkin agak mengawang-awang, tapi nggak apa-apa. Nah, saya sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan, tetapi mumpung belum diganti itu slide yang di depan, saya ingin bertanya tentang kebenaran objektif. Ketika tadi Jai berkata bahwa Marx ini menilai bahwa kebenaran objektif itu ada, saya berpikir bahwa Marx ini tentu saja ketika ngomong kebenaran objektif itu kan berarti kebenarannya universal. Padahal pencerapan orang-orang terhadap satu objek itu berbeda-beda. Jadi saya merasa akhirnya Marx ini mengabaikan faktor-faktor eksternal yang membuat setiap individu itu memiliki persepsi yang berbeda terhadap satu objek tertentu. Dengan demikian, akhirnya saya merasa bahwa Marx ini sedang melakukan mistifikasi terhadap objek. Nah, itu gimana menurut Jai? Terus yang kedua, mengenai mistifikasi juga, ketika Jai tadi bilang bahwa sintesis ide Marx, ide dalam tanda kutip ya, sintesis gagasan Marx
itu pada akhirnya adalah revolusi. Saya pun juga merasa akhirnya bahwa gagasan revolusi itu sendiri juga merupakan mistifikasi terhadap realitas. Itu yang kedua, saya bisa menanggapi itu. Dan saya sebenarnya ingin bertanya kepada Jai terkait sebenarnya apa sih yang bisa kamu kritik terhadap gagasan-gagasan Marx itu, ada nggak cacatnya itu? Soalnya seolah-olah wah ini kok kayaknya satu gagasan sempurna yang membuat dunia ini akan menjadi sangat ideal dalam tanda kutip ya akhirnya itu. Ya mungkin saya punya banyak pertanyaan tapi nanti sambil lalu saja, itu saja. Baik, terima kasih Pak Roy atas pertanyaannya. Terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang kebenaran objektif, di mana Marx menilai kebenaran objektif itu ada dan yang berarti itu bersifat universal. Dan Marx itu mengabaikan faktor-faktor eksternal, yaitu setiap individu kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Nah, itu bagaimana Mas? Terima kasih Mas Roy. Menarik ya sebenarnya pertanyaannya soal kebenaran objektif. Apakah ketika kita menggunakan MDH sebagai sebuah perspektif kita bisa sampai kepada kebenaran objektif? Itu pertanyaan yang menarik. Ketika iya berarti kan kemudian ya udah tinggal di MDH-kan semua saja orang-orang. Maka nggak akan ada tuh yang namanya kesalahan, penindasan dan lain sebagainya. Jadi persis di sini permasalahannya. Yang dikatakan sebagai materialisme dialektis historis atau yang keluarannya adalah sebuah kebenaran objektif itu harus lebih dulu diteliti. Jadi dia nggak dipostulatkan dulu sebagai sebuah kebenaran, tapi dia harus dilihat dulu, baru kemudian dia bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Setiap orang akan berbeda, benar. Setiap orang akan berbeda ketika melihat sesuatu. Karena setiap orang persis punya proses dialektisnya masing-masing. Sama kayak materi. Setiap materi punya proses dialektisnya masing-masing. Maka kemudian kita bisa mengenal meja, ada kursi, ada kipas, ada kaca. Itu mereka punya proses dialektisnya masing-masing. Sama kayak manusia. Manusia juga pasti punya proses dialektisnya masing-masing. Maka ketika manusia itu sendiri berusaha untuk memahami sesuatu, dia akan selalu sesuai dengan proses dialektis yang dialaminya. Orang lain dengan proses dialektis yang berbeda melihat sesuatu akan juga berbeda. Katakanlah begini, ketika kita mempostulatkan bahwa ibu itu selalu baik, bagaimana kita menjelaskan seorang ibu yang jahat? Bagaimana kita menjelaskan seorang ibu yang memukul anaknya, melakukan kekerasan terhadap anak? Kita nggak bisa menjelaskan karena itu sudah dipostulatkan bahwa ibu itu adalah orang yang baik. Maka disinilah kemudian materialisme dialektis itu berusaha masuk. Jangan dulu dipostulatkan, tapi dibalik dulu. Kita lihat dulu nih, karena ibu yang di sini dengan ibu yang di sana bisa saja berbeda. Bagaimana kamu mengalami ibu? Bagaimana dia mengalami ibu? Apa kemudian world view-nya dia terhadap ibu? Nah, itu bisa jadi sangat berbeda dan bisa jadi sangat bisa jadi sangat kontras itu. Mungkin dia melihat ibunya sebagai seorang malaikat, di satu sisi dia melihat ibunya sebagai seorang monster. Apakah itu sah? Itu sah selama memang demikianlah proses dialektis dia yang dialami dengan ibunya. Jadi kayak yang dimaksud di kebenaran objektif di sini yang nggak dipostulatkan. Jadi dia nggak dipostulatkan. Yang dipostulatkan di sini cuma pisaunya. Kamu yang pakai untuk melihat itu. Tapi yang jelas bahwa kebenaran itu ada loh. Kamu akan menemukan jawaban dan kamu tidak akan terjatuh terhadap solipsisme. Kamu tidak akan terjatuh kepada jawaban yang di luar nalar manusia atau yang beyond itu tadi. Kamu tidak akan jatuh ke situ. Jadi yang dimaksud kebenaran objektif di sini adalah dia akan selalu unik dan akan selalu
dan akan selalu ada titik temu nih. Setiap orang itu pasti punya titik temunya. Di kemudian hari mereka pasti akan punya titik temunya. Tapi di satu sisi, setiap orang nggak kemudian jadi homogen. Aku sering dapat ini ya, kayak kalau misal beneran terjadi revolusi, sosialisme, terus komunisme, semua orang jadi homogen dong. Jadi sama aja ya. Enggak. Semua ada penghargaan terhadap properti individu. Properti individu yang dimaksud di sini adalah setiap sesuatu yang memang melekat kepada individu itu sendiri. Katakanlah aku suka pakai Samsung ketimbang pakai iPhone. Oke, ya udah aku pakai Samsung. Mungkin teman-teman lebih suka pakai iPhone. Oke, teman-teman akan tetap pakai iPhone. Apakah kita setara? Kita akan tetap setara. Karena apa? Karena dalam komunisme kita punya alat produksi yang sama. Kita bisa melakukan kerja untuk diri kita masing-masing. Terserah teman-teman mau beli apapun, yang jelas itu adalah hasil kerjanya teman-teman. Jadi yang dimaksud kebenaran objektif itu adalah setiap orang akan punya perspektifnya masing-masing tergantung dengan siapa, dengan apa mereka melakukan dialektikanya. Maka dia akan mencapai itu. Yang jelas di sini, kenapa kita bilang ini adalah kebenaran objektif? Karena dia bukan ide, karena dia tidak dijawab dengan beyond. Karena dia masih bisa kita nalar, masih bisa kita lacak kesejarahannya. Orang yang punya anger issue, kita bisa lacak tuh kesejarahannya. Apa aja sih proses dialektis orang-orang yang suka marah ini? Kita bisa lacak ke belakang. Tentu saja butuh realisme tadi. Ketika ada satu ide yang dipostulatkan bahwa orang yang anger issue itu karena keluarganya toksik. Kalau misal ada keluarganya yang nggak toksik, tapi orang itu punya anger issue gimana? Sebenarnya di sini yang kemudian pengen dibalik. Jadi jangan ide soal kebenarannya itu yang dipostulatkan, tapi adalah materinya dilihat dulu, baru kemudian dikeluarkan idenya seperti apa, keluarannya apa nih. Yang dipostulatkan hanya alat untuk melihat itu. Terus yang kedua tadi terkait mistik. Boleh anggapi. Terus apa bedanya misalnya dengan fenomenologinya Husserl, di mana proses pencerapan terhadap satu objek itu terus-menerus direduksi sehingga mencapai kebenaran objektif. Dan ini mungkin juga ada hubungannya dengan filosofinya Martin Heidegger itu, melihat sesuatu apa adanya. ya. Itu kan kalau bagi saya Husserl sama Heidegger itu justru melakukan ini ya, demistifikasi terhadap satu objek tertentu, membuang tadi yang ide-ide itu yang sebenarnya keliru. Oke. Terus apa bedanya dengan fenomenologinya Husserl? Tepat di sini Mas, karena materi yang kemudian dicurahkan kesadaran oleh seorang subjek itu tampil sebagai fenomena. Kalau kita pakai Kant ya, fenomena itu adalah sesuatu yang bisa dialami oleh manusia, yang bisa dicerap oleh indera. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa dicerap oleh indera, yaitu nomena, yang itu berada di dalam nomena atau benda itu sendiri yang itu nggak akan bisa tercapai oleh manusia. Persis karena dia mereduksi materi itu cuma sekadar fenomena. Karena ya udah itu cuma berangkat dari kesadaran yang tercurahkan, maka itu adalah fenomena. Jadi dia bukan dia yang apa adanya, tapi dia memang direduksi nih ke bawah hanya sebagai sebuah fenomena. Ketika tidak ada kesadaran yang tercurahkan kepadanya, ya sudah dia sama dengan nggak ada. Kita tidak bisa mengalami itu. Terus pun demikian dengan Martin Heidegger, melalui yang kemudian satu keberadaan itu harus lebih dulu menempuh jalur ontologis untuk kemudian mengada gitu. Padahal sebenarnya tidak perlu sampai ke situ. Ya itu sudah ada.
Tidak perlu untuk kemudian daki-daki lewat jalur ontologis dulu sebagai bentuk tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, itu sudah ada. Ketika memang diperlukan satu proses kerja, maka itu hanya berarti untuk mengubah atau untuk meningkatkan satu potensi dari sebuah benda atau subjek, gitu. Meningkatkan sebuah keberadaan. Dari yang sebelumnya tidak pernah baca buku, jadi baca buku, bisa jadi pintar. Tapi bukan berarti ketika dia nggak baca buku dia nggak ada, dia masih ada. Nah, di sini kemudian saya melihat ontologi yang dibawa oleh Heidegger itu mereduksi, karena untuk mengada pun manusia harus melewat jalur ontologis, padahal sebenarnya dia sudah ada. Ketika mau melewati jalur ontologis itu, berarti itu adalah soal perkembangan manusia itu sendiri, bukan soal manusia itu sendiri untuk mengada. Kan jahat sekali ketika seseorang itu kamu harus berguna lebih dulu nih untuk kemudian dianggap ada. Pada akhirnya akan ada, saya membayangkan pada akhirnya akan ada ketimpangan ya, karena dalam masyarakat kita sekarang nggak semua orang punya akses untuk kemudian bisa mengada atau bisa mengaktualkan dirinya gitu. Jadi akan sangat bijak ketika melihat mereka sebagai ada, dan akan lebih bijak ketika mereka mengada untuk kemudian meningkatkan potensi dirinya. Tapi meskipun dia nggak meningkatkan potensi diri, dia tetap ada sebenarnya. Jadi jalan ontologis yang kemudian dibangun oleh Heidegger itu ini. Apakah kemudian seseorang itu kita biarkan saja tidak berguna? Sebenarnya kita nggak punya ini ya, nggak punya hak untuk kemudian membuat seseorang itu untuk rajin. Seharusnya itu adalah sesuatu yang dia lahir dari dirinya sendiri. Kita sekarang ada di sistem kerja yang begini. Orang-orang yang bekerja itu punya pemasukan lebih kecil ketimbang orang-orang yang tidak bekerja. Bos itu kebanyakan nggak bekerja, tapi mereka punya pemasukan yang lebih banyak. Sedangkan karyawannya bekerja terus, tapi pemasukannya lebih kecil daripada bos. Kan ini jadi semacam kontradiksi. Bagaimana bisa seseorang yang sudah rajin bekerja pemasukannya lebih kecil daripada orang yang tidak bekerja? Jadi satu pertanyaan. Persis karena enggak semua orang punya alat produksi, maka dari itu ada ketimpangan nih di sini. Ketika kita melewati jalur ontologis yang dibangun oleh Heidegger, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya akses terhadap penemuan jalur itu? Dan sebenarnya apa sih jalur ini? Gitu. Nah, di situ sebenarnya yang pereduksian soal ada dan tidak ada itu, bagaimana seorang subjek yang berkesadaran dan unik ini mengada. Kamu nggak perlu mengada, kamu sudah ada. Ya kamu tinggal mengembangkan diri aja, menjadi seorang manusia yang berguna. Untuk menjadi ada itu tidak perlu jadi berguna, tapi akan lebih baik kalau kamu jadi berguna. Terus yang kedua adalah terkait mistifikasi. Apa? Sintetis ide Marx pada akhirnya adalah sebuah revolusi, di mana revolusi tersebut merupakan mistifikasi terhadap realitas. Nah, tanggapan Mas Jibril terkait itu bagaimana? Apakah revolusi yang ditawarkan oleh Marx itu mistifikasi? Saya ragu saya bisa melihat mistifikasi di dalam itu. Jadi kayak karena dia benar-benar menjelaskan ya dari 3 gagasannya soal sejarah perubahan masyarakat dalam kajiannya menggunakan materialisme historis. Dia berkata bahwa ada 3 unsur, yaitu yang pertama kuantitas ke kualitas, kontradiksi, baru negasi ke negasi. Kuantitas ke kualitas itu meniscayakan perubahan suatu materi. Air yang dipanaskan melalui suhu tertentu akan suhu air itu akan terus bertambah. Artinya kuantitas panas yang ada di dalam suhu air itu akan bertambah. Pada puncaknya dia akan menyublim. Dia akan berubah kualitasnya dari yang zat cair menjadi zat gas. Jadi itu niscaya gitu. Itu niscaya terjadi.
Dan selalu ada kontradiksi dalam perubahan-perubahan itu. Apa kontradiksinya? Antara air dengan api. Kontradiksinya ada di situ. Yang kemudian membuatnya air tesis, api sintesis, air tesis, api antitesis, sintesisnya adalah gas. Selalu ada perubahan-perubahan itu. Selalu ada kontradiksi. Dan tiap kontradiksi akan mencapai perubahan kuantitas. Setiap perubahan kuantitas akan mencapai perubahan kualitas. Dan dalam setiap perubahan kualitas itu sendiri dirangkum dalam sejarah negasi ke negasi. Setiap dua kubu yang saling bertentangan dan melahirkan satu sistem yang baru. Jadi saya pikir ini adalah penjelasan yang sangat logis dan juga terbukti secara historis. Kita melihat zaman komunal primitif bergeser ke perbudakan, bergeser ke feodal, dan bergeser ke kapital. Kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Di sini kan kita merdeka. Ada perubahan tuh. Dari yang sebelumnya dijajah jadi merdeka. Ada perubahan yang niscaya di sini. Kita juga mengalami perubahan dari Orde Baru ke reformasi. Ada perubahan yang niscaya di sini. Tapi apakah setiap perubahan itu adalah final? Ya belum final ternyata. Ternyata kita belum final. Ternyata kenapa kok kita belum final? Kenapa kok kita masih merasa tertindas, atau mengapa kita seperti susah sekali untuk mengaktualisasi diri. Dan di sini kita perlu cari akarnya bareng-bareng gitu. Dan kalau dibahas di sesi ini juga pada akhirnya akan melebar. Cuma bagi saya yang dikatakan sebagai mistifikasi, saya pikir enggak mistifikasi. Karena itu tadi ada penjelasannya secara logis dan itu bisa kita lihat secara historis. Dalam artian dia pure realisme. Terus apa sih kritik saya terhadap pemikirannya Marx? Enggak disampaikan di sini karena berbeda topik. Yang saya kritik, yang saya agak ganjel, dan mungkin kalau Marx masih hidup saya akan tanyakan ke Marx langsung. Kenapa sih kok kamu menciptakan teori class consciousness atau kesadaran kelas? Bukankah kesadaran itu sifatnya sangat abstrak dan itu sangat ide? Nah, di situ itu yang saya kritik dari Marx. Kesadaran kelas itu enggak ada. Kalau kamu mau membuat orang berubah, jangan pakai kesadaran, tabrakkan dia kepada kondisi materialnya, baru dia bisa berubah. Saya pikir seperti itu. Jadi itu yang aku kritik dari Marx. Tapi kan kesadaran itu berangkat dari situasi material juga. Benar Mas. Kesadaran itu berangkat dari kondisi material yang kemudian dipostulatkan sebagai suatu teori kesadaran kelas. Dia dipostulatkan, padahal kita sudah sepakat nih dalam pembahasan kita sebelumnya. Nggak boleh ada ide yang dipostulatkan, karena ketika dia dipostulatkan, dia akan jadi dogma, dia akan dogmatis ketika satu ide itu dipostulatkan. Jadi saya pikir oke lah kesadaran kelas berangkat dari kondisi materi. Ya sudah, jangan dipostulatkan. Tapi kesadaran material itu nyata, dia konkret. Itu kondisi material yang bertabrakan dengan sebuah subjek itu konkret. Proses dialektisnya dengan kondisi material akan memungkinkan seseorang untuk berubah. Jadi bukan karena kesadaran kelas yang dipostulatkan, tapi lebih kepada kondisi material yang dialektis dengan subjek itu. Itu sih menurut aku. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan atau baik. Untuk teman-teman yang lain, ya silakan. Baiklah, terima kasih. Menanggapi dari Mas Roy, saya setuju sekali jika materi ini dijadikan satu semester pelajaran. Karena Karmak bagi kami adalah seorang nabi. Kami tahu tertentu. Karmak adalah salah satu tokoh teori klasik yang sampai saat ini teorinya masih sangat relevan. Salah satunya adalah yang tadi sudah disebutkan sama penyaji di depan tentang teori kelasnya, antar kelas. Kalau menurut saya, Karmak ini hanya memberikan bahwa kesadaran kepada kita bahwa kita sudah terkotak-kotak. Kelas itu sengaja diciptakan. Maka dari itu, jika tujuan Karmak adalah sebuah revolusi, saya lebih mengartikannya revolusi itu perubahan yang sangat cepat ya.
Sedangkan untuk menuju ke revolusi itu butuh beberapa tahapan. Tidak ujuk-ujuk besok demo 1.000 orang ke Pendopo, Makassar, duduk Pak Boleh bisa. Nggak bisa, itu bukan revolusi. Harus ada banyak tahap-tahap yang harus kita lalui. Nah, Karl Marx menyadarkannya kita itu di situ. Jadi ada kelas yang tadi ya, misalnya kami nyatakan perkembangan perubahan masyarakat dari primitif, yang tadi ada kelas. Itulah kalau sekarang zaman tembakau itu yang punya lahan, yang nyewa, yang kerja. Dan itu kan selalu ada, karena itu sengaja diciptakan. Oleh siapa? Itu sampai sekarang oleh Karl Marx tidak tahu siapa yang menciptakannya. Dan mimpinya Karl Marx adalah sampai beliau meninggal adalah ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas. Mungkin bisa dilihat di beberapa bukunya pernyataan dia bahwa sampai dia meninggal impian dia sampai sekarang tidak terwujud. Kembali lagi seperti tadi bahwa keberadaan kelas borjuis dan proletar itu seperti tadi yang banyak disampaikan oleh juga memang benar, ada kelas borjuis, ada kelas proletar. Tapi jika kita selalu ada di dalam kelas proletar dan kita selalu dibina-bubukkan di dalam kelas proletar, ya udah, kita akan terus tetap menjadi kelas bawah. Nah, kesadaran kelas inilah tujuan Karl Marx adalah adanya bahwa, hey, masih ada kelas di atas ini. Kamu yang kerja, kamu yang miskin, yang di atas nggak mau kamu. Jadi saya lebih sepakat bahwa dari kesadaran kelas itulah nantinya akan pelan-pelan nih membawa beberapa orang awalnya yang sudah sadar membuat sebuah kelompok dan akan membentuk sebuah gerakan dan mana akan menjadi sebuah perlawanan. Dimulai lagi seperti tadi revolusi yang bagi kita dialektika itu akan terus bergulir seperti itu. Jadi pemikiran Karl Marx kenapa menurut kami sampai relevan sampai saat ini, yaitu secara nggak sadar kita sudah melakukan materialisme dialektika dan diskursnya Karl Marx dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kalian nanti jika udah kehidupan dewasa masuk di dunia kerja akan menghadapi teori ini secara nyata gitu. Bahwa entah Karl Marx sudah hidup dari abad 17, kenapa sih masih relevan sampai sekarang? Nah itu kelebihannya orang zaman dulu. Mereka nggak tahu nih bakalan dunia ini bakalan akan terus ada, tapi kalau ini benar terus kita bahas. Nah, saya kurang sepakat tadi kepada penyaji bahwasanya jika Karl Marx itu hidup akan saya tanyakan. Saya lebih sepakat mengkritik Karl Marx, jika kamu dulu kaya, apakah kamu akan menciptakan teori kelas? Saya lebih suka menanyakan tentang itu sih. Coba dulu kamu lagi dari keluarga yang kaya raya, sepertinya kamu tidak akan menciptakan teori kelas. Teori kelas ini muncul karena kehidupan seharinya Karl Marx pada zaman itu adalah ya dia berkutat di ya kalau di kita sana bisa dikatakan miskin lah, ya nggak miskin amat gitu. Saya bisa dikatakan amat bisa menengah ke bawah lah. Kalau data saya kurang bisa dicek di BPS-nya di Jerman pada tahun itu bahwa Karl Marx itu tidak berasal dari keluarga yang berada. Makanya mungkin tadi kurang disinggung ya sama penyaji depan bahwa salah satu pemikiran seorang tokoh itu salah satu faktornya juga adalah ekonomi. Benar kata tadi, jika kita ditabrakkan sama materialisme kita akan sadar. Karl Marx dulu menciptakan teori ini karena itu. Kondisi sosialnya dia itu bukan dari kaum borjuis. Makanya isinya adalah perlawanan dari bawah ke atas. Mana ada teori Karl Marx yang membuat kebijakan bahwa yang borjuis itu harus selalu ada. Karl Marx selalu menyadarkan kita bahwa kita ini kiri, harus lawan, ada lebih kaya dari kita. Sehingga konsep sosialis komunis itu mungkin lebih ke impian lah ya. Dan kita nggak bisa gitu menciptakan masyarakat tanpa kelas yang diinginkan oleh Karl Marx. Ya karena itu kelas itu sengaja diciptakan, sehingga itu adalah perlawanan dari Karl Marx kepada kapitalis. Mungkin saya lebih menanggapinya seperti itu. Terima kasih.
menarik ya soal apakah ketika Marx itu keluarga kaya dia akan membuat teori soal kelas. Sekali lagi saya nggak mau jatuh ke dalam postulasi ide. Jadi kayaknya memang perlu ngecek dulu apa yang tadi. Soalnya Engels itu punya pabrik dan dia orang kaya, tapi dia nulis anti Turing, dia nulis dialektika alam, dan itu yang menyokong teori-teorinya Marx. Dia yang meneruskan proyek Das Kapital kedua dan ketiganya Marx. Padahal dia orang kaya, dia nulis soal teori kelas. Jadi saya nggak mau jatuh ke dalam satu postulasi ide bahwa yang kaya tidak akan mau melawan pendasar. Saya nggak akan mau jatuh ke situ karena setiap manusia itu selalu unik dan kita harus mengecek itu menggunakan MDH gitu ya, untuk kemudian bisa sampai kepada proses dialektis seorang subjek dan apa sih realita yang dialami oleh dia. Terus juga apakah kelas itu selalu ada? Untuk hari ini ya selalu ada karena persis kita belum mencapai komunisme. Ketika kita mencapai komunisme, kelas itu niscaya nggak ada. Apakah itu mungkin atau itu hanya ramalan dari Karl Marx gitu? Saya pikir itu mungkin ya, karena kapitalisme sudah melakukan segala cara untuk merangkak naik dari liang kubur yang dia gali sendiri. Dia ciptakan sistem kredit. Kenapa sih kapitalisme itu ciptakan sistem kredit? Persis kita udah nggak punya uang untuk beli produk-produknya, makanya dimudahkan. Pay later bisa, kredit bisa, diangsur bisa nih, tetap beli bisa. Padahal kita sebenarnya nggak punya uang untuk beli itu. Tapi ketika kapitalisme tidak melakukan strategi itu, maka dia akan overproduksi, nilai lebihnya nggak akan masuk, maka dia akan bangkrut. Apakah pernah terjadi bangkrut? Pernah, tahun 2008, krisis ekonomi global, kiamat kecilnya kapitalisme, dan mungkin akan terjadi lagi besok mungkin akan terjadi lagi ketika kita sudah itu tadi bersama-sama untuk kemudian melakukan penambahan kuantitas menjadi perubahan ke kualitas yang itu dimaksudkan sebagai revolusi itu tadi. Jadi dimungkinkan, saya nantinya bahwa itu dimungkinkan tanpa harus mencederai properti personal masing-masing, dalam artian kamu tetap bisa mengaktualkan dirimu dalam sistem ekonomi sosialisme atau komunisme, karena sejatinya itu adalah tujuannya. Sosialisme itu memungkinkan seseorang untuk mengaktualkan dirinya, melakukan sesuatu sesuai dirinya. Misal saya suka baca, oke, saya sehari bekerja 8 jam aja, sisanya saya akan baca. Tapi konsekuensi ketika saya bekerja 8 jam dengan alat produksi yang saya punya, tentunya saya akan punya pendapatan segini. Oke lah, masih bisa buat makan, masih bisa buat beli buku gitu. Tapi sekarang kita bekerja 8 jam mungkin belum tentu bisa beli buku gitu ya. Jadi dalam artian sistem kapital itu tidak memungkinkan kita untuk aktual, karena dia hanya membutuhkan kita sebagai seorang tenaga kerja yang diserap nilai lebihnya, capek, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, tiduran, tiktokan, ngelihat memes lucu, ketiduran, besok pagi bangun kerja, terus seperti itu. Nggak ada waktu untuk mengaktualisasi diri. Persis karena di situ. Jadi kalau Albert Camus bilang bahwa kita adalah Sisyphus dan kita terjebak dalam lingkaran setan, kita nggak dilemparkan untuk kemudian terjebak. Ada sistem yang bikin kita terjebak di situ dan kita harus merubahnya. Itu mungkin tanggapan aja. Terima kasih. Baik Mas, ada yang disampaikan lagi atau sudah cukup? Pada teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, disilakan. Mau jawab dong. Terima kasih. Saya pengen ini ya, yang saya tangkap gitu ya dari semuanya, yang jelas bukan persoalan kelas, yang jelas bukan persoalan kelas tapi persoalan eksploitasi gitu ya.
Karena kalau kita berbicara kelas gitu, misalnya ya udah kelas sosial itu niscaya gitu ya. Tapi eksploitasi kan masih ada di mana-mana ya. Meskipun kaum proletar pun mereka terhadap sesamanya juga bisa mengeksploitasi gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya nih ya, semua kelas gitu atau yang sifatnya kapitalis atau sosialis dan macam-macamnya itu mereka punya daya empati yang besar gitu ya, empati yang besar gitu terhadap masyarakat gitu. Mereka peduli gitu. Ya udah, kita memang kelas sosial, kita memang niscaya gitu ya, ada gitu. Tapi saya peduli gitu terhadap kamu misalnya. Ya kalau kamu butuh untuk makan ya kamu pengennya gimana gitu loh. Enaknya gimana gitu. Bagaimana kalau semuanya itu begitu Jay gitu. Kerasukan empati yang besar gitu mereka. Jadi kan ya mungkin dengan cara itu kita bisa aja gitu seimbang gitu. Dunia ini bisa aja tidak kacau amat gitu ya. Seperti itu. Saya pikir begitu. Udah sih. Oke. Menarik. Baik, terima kasih Mas Zainal pertanyaannya. Ini bukan persoalan kelas tadi ya, tapi persoalan eksploitasi di mana masih ada sampai sekarang. Namun bagaimana jika semua kelas atau yang sifatnya kapitalis mempunyai empati yang besar terhadap masyarakat? Oke, ini melihat, saya nggak tahu ya apakah Mas Zainal ini membaca kasus semacam ini dari Mencari Marxisme, tulisannya Martin. Jadi dalam buku itu Martin tuh kasih semacam studi kasus. Ada 2 orang Marxis di bumi ini, katakanlah aku sama Mas Zainal. 2 orang Marxis di bumi ini yang kemudian terlempar kepada bumi yang persis sama seperti bumi kita, cuma kondisinya beda. Di sana sistem ekonominya masih kapitalisme, cuma buruh-buruh itu sejahtera. Buruh-buruh itu dapat asuransi kesehatan, pendidikan bagi anaknya juga dapat, terus dia nggak kekurangan kebutuhan dasarnya. Jadi di situ baik tuh, kapitalisme di situ baik di bumi itu. Terus nggak ada yang namanya eksploitasi alam karena segala teknologi yang digunakan dalam kerja-kerjanya si kapitalisme itu ramah terhadap lingkungan. Jadi ketika satu bukit dikeruk, dia bisa mereklamasi pakai satu teknologi tertentu. Nah, pertanyaannya Martin adalah apakah kelewatan di bumi itu nggak ada Karl Marx. Karl Marx itu hidup sebagai redaktur koran dan mati dengan tenang. Nah, seperti itu. Yang ada cuma Karel Marx. Yang ada namanya Karel Marx, bukan Karl Marx. Nah, karena aku dan Mas Zainal terlempar ke dunia yang seperti itu, sudah mengenal Karl Marx dan meyakin, dan kita berdua adalah 2 orang Marxis. Pertanyaannya adalah, apakah kapitalisme di dunia yang seperti itu benar dan Marxisme yang aku bawa ini salah? Di situ pertanyaannya. Saya berpikir seperti ini. Meskipun buruh itu kemudian mendapatkan asuransi pendidikan, mendapatkan asuransi kesehatan, dia nggak usah bingung besok mau makan apa, anaknya akan bagaimana, anaknya akan sekolah di mana, dia nggak usah bingung lagi. Dan alam di sana sangat asri sebab teknologi yang memungkinkan proses reklamasi dengan cepat. Apakah kapitalisme tetap salah? Saya pikir kapitalisme tetap salah. Persis karena memang ada kontradiksi di dalam kapitalisme itu sendiri.
apakah penyerapan terhadap apakah kondisi buruh yang sejahtera, kondisi alam yang merana itu adalah tidak kemudian membuat kapitalisme ini baik, misal kita selesaikan masalah itu. Enggak, itu adalah ekses dari kapitalisme. Tapi kapitalisme itu sendiri, dia punya kontradiksinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, penyerapan nilai lebih. Ketika saya bilang bahwa bumi ini adalah sistem ekonomi yang kapitalis, berarti di sana masih ada penyerapan nilai lebih. Gak peduli kamu dapat asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, yang jelas kapitalisme di sini masih kontradiktif. Kontradiksi dari kapitalisme inilah yang kemudian perlu ditolak, karena ini nggak masuk akal. Jadi ketika kita malah memfokuskan kritik kita terhadap kapitalisme hanya kepada ekses-eksesnya, kesejahteraan buruh, kelestarian alam, maka kita akan berhenti untuk menolak kapitalisme ketika semua persoalan itu sudah terselesaikan. Kita akan berhenti untuk menolak kapitalisme. Maka di sini ada studi kasus kritis semacam ini adalah upaya untuk mengembalikan kita nengok lagi nih kontradiksi di dalam kapitalisme, dan yang itu yang sebenarnya harus ditolak, menolak akar masalahnya, bukan membersihkan ekses-eksesnya. Ketika ada atap bocor, jangan dikasih ember, tapi dibenerin atapnya. Kalau kita ngasih ember, persis karena kita melihat bahwa ada ekses dari kebocoran atap yang membuat lantai itu basah. Lantai basah itu adalah ekses dari bocornya atap. Kalau kita cuma ya wes biar lantainya nggak basah, kasih ember aja, pokok permasalahannya nggak selesai. Maka dari itu yang perlu dibetulkan sebenarnya adalah genteng yang bolong itu yang perlu diganti. Jadi ketika kapitalisme itu baik, kerasukan empati, apakah kemudian itu membenarkan kapitalisme? Saya pikir enggak, kapitalisme tetap salah, persis karena di dalam kapitalisme itu sendiri sudah terdapat kontradiksi atas nilai lebih itu, penyerapan tenaga kerja itu. Terima kasih. Bagaimana Mas Zainal? Masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin ditarakan, silakan. Bos kapitalis. Selamat malam semuanya, terima kasih. Selamat datang di Balada, Mas Jibril. Gini, saya jujur ya, saya banyak nggak paham. Kita bicara apa ya? Jadi kalau saya coba kembali ke memori yang sudah ada, begitu teman-teman misalnya di tongkrongan ngomongin Pak, yang saya tahu dia berangkat dengan semangat yang baik gitu ya, perbaikan kualitas hidup manusia. Cuma begitu mendengar visinya adalah masyarakat tanpa kelas, kemudian alat produksi itu hanya dikendalikan oleh katakanlah negara gitu ya. Apakah begitu? Apapun entitas itu yang kemudian dianggap dari rakyat. Nah, kok ini agak susah saya menjelaskan. Malam ini saya mendapat tambahan pengetahuan. Jadi apakah benar ketika saya menangkap yang disampaikan Mas Jibril itu, sebenarnya yang ditekankan oleh si Mark ini sebenarnya bagaimana kita fokus pada hal yang sifatnya material. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Mark ini terhadap yang imaterial? Sementara misalnya kalau kita bicara kelas sosial,
kita mungkin agak kesulitan kelas sosial ini material atau imaterial, atau sebagai sebuah relasi atau hubungan daripada imaterial, konsep kita memahami kelas sosial. Saya penasaran sebenarnya posisi imaterial atau ide bagi kamu itu seperti apa? Saya bingungnya begini, yang penting dalam diri manusia itu masalahnya kan memang ada sisi yang sifatnya imaterial. Mungkin kita bicara semangat menaikkan kaum proletar. Gimana kalau kita ketemu sama kaum proletar yang dia nggak sadar dan dia merasa baik-baik saja tuh dengan hidupnya dia. Itu. Banyak persoalan yang saya pikir itu juga penting kalau kita lihat dari faktor idenya dia itu tentang melihat materi. Artinya benar-benar kayak orang soki, orang kaya, dia bisa tidur nggak nyenyak meskipun hotel bintang 5 dia tidur. Karena sebegitu pentingnya penghayatan kita, subjektivitas masing-masing orang. Jadi itu Mas Day yang saya penasaran, gimana sebenarnya posisi ide kaitannya dengan materialisme Karl Marx ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahman atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya adalah apakah benar yang ditekankan oleh Marx adalah bagaimana kita fokus pada yang bersifat material. Terus bagaimana pandangan Marx kepada yang immaterial? Silakan. Oke. Di mana posisi ide dalam pemikiran Karl Marx setelah materi? Jadi ide itu ada ketika kita telah mengalami sebuah materi. Katakanlah ketika kita mengalami materi yang bernama tablet ini, baru tuh kita punya ide sebagai tablet. Jadi ketika tablet ini disingkirkan, kita punya ide sebagai tablet. Tapi sebenarnya yang mendahului ide itu sendiri adalah materi. Jadi kita nggak akan mungkin pernah punya pikiran soal sesuatu yang nggak pernah kita alami. Nggak akan mungkin kita pernah bisa punya pikiran atas sesuatu yang kita tidak melakukan hubungan dialektis dengannya. Kita tidak akan mungkin. Tapi kita memungkinkan untuk ketika kita sudah mengalami materi yang bernama tablet ini, kita mungkin untuk punya ide soal tablet. Ketika pun di situ tidak ada tablet, kita masih bisa membicarakan tablet gitu. Karena persis kita telah mengalami materi yang bernama tablet itu sendiri. Jadi apakah kemudian ide itu sama sekali gak penting dalam trajektori pikiran Karl Marx gitu? Dia penting karena itu yang memungkinkan seseorang melakukan hubungan dialektis gitu. Ide atau konsep atau sesuatu yang sebenarnya abstrak atau bagaimana manusia melakukan hubungan dengan materi itu yang kemudian menciptakan ide, itulah yang sebenarnya menjadi penting gitu. Ide itu menjadi penting karena dia adalah hasil dialektika kita dengan sebuah materi, maka dia menjadi penting. Katakanlah kayaknya nggak akan ada laptop kalau sebelumnya tidak dilakukan percobaan atas materi-materi yang terkandung dalam laptop gitu. Perakitan laptop itu kayaknya nggak akan ada nih, perkembangan teknologi itu nggak akan ada kalau dialektika seseorang dengan materi itu tidak disimpan sebagai sebuah ide atau tidak dimaknai sebagai sebuah ide. Maka niscaya nggak akan ada perkembangan itu gitu. Jadi yang dikritik sebenarnya itu adalah ketika kita memberikan posisi primer terhadap materi, kita akan jatuh terhadap solipsisme itu tadi. Kita akan buntu, kita akan tidak bisa menemukan jawaban karena yang dimungkinkan dari pemosisian ide sebagai yang primer itu yang jelimet-jelimet itu tadi loh, sistem tanda yang itu tadi loh, yang jalan ontologis, yang fenomenologi kesadaran. Ketika
seseorang memberikan kesadaran kepada materi, menjadikan materi itu ada, maka apa yang membuat kita ada? Siapa yang mencurahkan kesadarannya kepada kita? Itu yang sebenarnya ketika seseorang terlempar dalam kondisi berkesadaran menjadi satu subjek yang unik, maka siapa sebenarnya yang melempar mereka? Apa yang kemudian menjadikan sistem tanda itu punya makna sehingga dia berkemampuan untuk memberikan makna kepada materi-materi yang lain dalam sistem tandanya itu sendiri. Nah, kita akan terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang waduh, apa nih jawabannya? Jangan-jangan dunia ini nggak ada artinya karena kita sudah buntu, nggak ada artinya nih jangan-jangan. Nah, sebenarnya itu yang kemudian dihindari oleh kalimat dengan materi mendahului ide, karena persis dari sebuah materi, ide tentang materi itu bisa eksis. Gitu. Makanya dia juga akhirnya mengkritikkan bahwa filsuf-filsuf terdahulu itu cuma sibuk merepresentasikan apa itu dunia dan lain sebagainya, tapi mereka lupa cara mengubahnya. Mereka mengingkari hubungan dialektis antar materi-materi di dunia ini yang memungkinkan perubahannya kepada materi yang lain. Di situ penting, ide itu penting. Cuma yang mendahului ide itu adalah materi. Itu, Pak. Terima kasih. Belum dijawab, kesadaran palsu. Sorry, aku lupa. Kesadaran palsu yang mana? Yang soal orang proletar begitu pentingnya kasusnya. Oh, yang ini ya, yang ada seorang kelas proletar dan dia merasa ya udah nggak apa-apa ya. Nah, yang itu ya, kesadaran yang itu ya. Jadi begini teman-teman, Hegel itu sempat bilang bahwa kapitalisme itu baik karena itu setelah feodal, setelah revolusi Prancis, revolusi borjuis itu terjadi, sistem kapital itu mulai tumbuh dibarengi dengan kemudian revolusi industri. Nah, di sana Hegel bilang bahwa ini sistem yang baik karena ini adalah pertukaran setara, berbeda dengan raja dengan buruh tani atau hamba sahaya yang tidak memiliki tanah sebagai alat produksi. Ini pertukaran yang setara. Orang-orang yang punya alat produksi dan orang-orang yang punya tenaga kerja bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu. Terlihat setara dan oke, ini adalah bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tapi ternyata enggak. Kenapa sih sekarang ada karyawan yang merasa bahwa ya udah ini dirinya baik-baik saja. Aku nggak mau kemudian ngejudge langsung bahwa ini karena persis seperti yang aku katakan, tiap orang bisa berbeda-beda dari proses dialektisnya dengan satu materi. Cuma yang pengen ku sampaikan di sini adalah apa yang dikatakan setara dalam pertukaran di dalam kapitalisme itu sendiri itu sebenarnya tidak setara. Jadi ada nilai lebih yang sebenarnya diserap oleh si pemilik alat produksi kepada tenaga produksi. Sekarang bagaimana caranya orang yang tidak memiliki alat produksi memproduksi sesuatu? Dia tidak punya pilihan lain selain menyerahkan tenaga kerjanya kepada pemilik alat produksi. Dengan begitu kemudian ada kelas antara borjuis dan pekerja. Karena ada kelas, ada penindasan di sana. Karena aku punya alat produksi, aku bisa melakukan semena-mena terhadapmu. Apakah ada pemilik alat produksi yang nggak semena-mena? Ada. Itu ada. Tapi keniscayaan bahwa kelas yang hadir dalam lingkungan kerja memungkinkan penyerapan atas nilai lebih itu sudah terjadi dan itu sudah terbukti. Dan banyak sekali orang yang mengalami itu. Itu real. Dan itu tidak mengada-ngada gitu. Jadi pertukarannya sebenarnya dari awal sudah nggak setara. Karena persis ketika dia menjadi tenaga kerja, di situ muncul kelas antara pemilik alat produksi dan pekerja itu tadi. Muncul kelas dan di kelas itulah dimungkinkan suatu penindasan. Penyerapan tenaga kerja sehingga akhirnya kamu kerja ke aku kasih uang ke kamu. Lah,
sebenarnya yang bikin si pemilik alat produksi ini punya uang siapa kalau bukan mereka si pekerja ini? Kalau misal memang setara, kenapa bos itu lebih kaya daripada pekerjanya? Bagaimana kita bisa bilang itu setara gitu? Persis di sini kontradiksi semacam ini yang terkandung di dalam kapitalisme yang perlu kita tolak. Apakah ada orang yang ya sudah nggak apa-apa, aku hidup sebagaimana adanya aja? Mungkin ada, tapi itu tidak bisa kemudian diaplikasikan ke semua orang, karena persis setiap orang itu unik dan punya perspektif dari proses dialektisnya masing-masing dengan materi-materi di sekitarnya. Apa yang memungkinkan kita semua setara? Memberikan sepenuhnya kewenangan atau hak kepada setiap individu untuk mengaktualkan diri, untuk menentukan proses dialektisnya dengan materi-materi. Bagaimana itu dimungkinkan? Penyebaran alat produksi jelas. Penuhi kebutuhan dasarnya, baru mereka bisa aktual. Itu. Terima kasih. Baik, apakah jawaban dari Mas Jibril cukup menjawab perang Afgan atau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada persoalan yang ingin disampaikan. Silakan. Saya mau tanya, saya kok masih membayangkan dengan materi dari materi ini kok kayak pertanyaan mana dulu telur, mana dulu ayam gitu. Saya masih berusaha menyamakan itu. Kenapa harus berawal dari materi? Padahal keduanya kok saya lihatnya ini perasaan aja mas. Susah. Jadi dia siklus kualitatif dan mungkin ada kalau hal-hal yang misalnya kayak perasaan tahu itu kita tahu, kita alami. Yang sebelumnya nggak tahu, sakit misalnya, sakit hati, dia baru tahu bisa jadi begitu mengalami. Iya, itu adalah sebenarnya itu adalah kerja materi kan. Proses dialektisnya dengan sesuatu memungkinkan dia memahami sebuah ide yang bernama rasa sakit, ide yang bernama patah hati. Ketika dia bersinggungan dengan seseorang, putus dengan seseorang, melakukan hubungan dialektis dengan seseorang yang kemudian mencederai hatinya, dan kemudian dia tahu akhirnya bahwa oh ini yang namanya sakit hati gitu. Benar, perasaan itu materi apa imateri? Teman-teman di sini ada yang bisa jawab? Apakah perasaan itu material atau imaterial? Kalau bisa diraba materi mungkin. Karena ya memang kita tahunya tiba-tiba sudah tahu sesuatu gitu, sama kayak perang bahasa gitu. Kita nggak sadar tiba-tiba kita sudah mengeluarkan istilah ini itu gitu dari materi-materi yang sudah ada gitu ya, materi-materi yang sudah disajikan, misalnya batu gitu, pohon-pohon dan macam-macamnya. Tiba-tiba kita sudah mengenal banyak ragam istilah, bahasa, kata-kata gitu, seperti itu. Jadi ya aku pikir ya kenapa oposisi biner ini ada gitu ya, mungkin dari apa ya memang kita tidak diciptakan sama gitu ya, dunia tidak diciptakan sama gitu bentuknya gitu kayak gitu. Jadi ya udah terima aja gitu, karena kita terlahir sudah ada ini gitu loh. Ya, menarik. Kalau aku mungkin menjawab itu imateri ya. Jadi mungkin aku salah ya, nanti karena sifat mungkin aku belum mencapai yang namanya kebenaran objektif.
juga aku berusaha untuk mendekat ke sana menggunakan MDH. Karena dia adalah keluaran dari proses dialektis antar materi. Perasaan itu nggak pernah bisa langsung dirasakan. Dia harus bersinggungan dengan materi yang lain dulu nih, baru kita bisa merasakan itu. Sama seperti proses dialektis kita dengan tablet, baru lahir ide tentang tablet. Proses dialektis kita dengan pacar kita, baru lahir perasaan atau ide-ide soal wah ini namanya cinta gitu. Terus putus, wah ini namanya sakit hati. Jadi menurutku itu imaterial. Dan apakah itu penting atau penting? Itu penting. Cuma posisinya dia adalah selalu setelah materi, selalu setelah singgungan antar materi-materi, baru dia bisa lahir sebagai sebuah ide. Perasaan itu menurutku adalah imateri. Itu sih kalau dari aku. Bagaimana Rahman? Ada lagi yang ingin disampaikan? Baik teman-teman yang lain, mungkin ada persoalan yang lain yang ingin disampaikan, disilahkan. Tidak ada? Jadi, karena belum ini ya, ini bu di SI yang di Sivitas mereka itu bilang bahwa sebenarnya saya nggak mau nanya, tapi mau mengafirmasi, gitu kan ya, tentang pertanyaan dan juga suara saya sudah kayak sound horek. Oke, biar kerekam ya. Ini merupakan bentuk humaniorisasi ilmu alam. Ya enggak? Teorinya Marx ini merupakan humaniorisasi ilmu alam. Dan pertanyaan Afnan itu kalau misalnya kita tarik ke ilmu alam, itu sebenarnya mungkin akan lebih mudah untuk ditanggapi karena memang pada mulanya adalah materi dulu, kemudian ide baru diciptakan. Kan alam muncul duluan, baru kemudian fisika muncul, biologi muncul, kimia muncul dan sebagainya. Gitu nggak kira-kira? Big Bang-nya itu ada, baru teori tentang Big Bang-nya baru muncul, kan begitu. Sebenarnya bagiku ini adalah proses yang sangat alami gitu, yang sangat alamiah. Materi dulu, baru ide, materi sebagai basis, baru kemudian ide. Gitu nggak? Iya benar, itu yang aku tulis di esai yang terbit minggu lalu ya, bahwa apa yang sebenarnya disampaikan oleh Marx ini adalah proses untuk membawa metodologi yang ada di dalam sains ke dalam ranah humaniora. Jadi ketika kita berbicara humaniora, kita punya batas sebagaimana itu di sains. Keketatannya itu sama sebenarnya. Jadi nggak bisa nih asal ngedambus atau asal ngomong, nggak bisa kita, karena harus ada batasan yang memungkinkan kita untuk mencapai satu kesepakatan atau yang ditulis di sini sebagai kebenaran objektif gitu ya. Karena sehingga saya pikir adalah orang-orang sosial humaniora itu kayak beda nih sama sains, beda sama saintek, sosum itu beda sama saintek. Pengkotakan ini loh yang kemudian bikin sosial humaniora ini jadi kayak minor gitu loh, kayak sosial humaniora nggak berkembang, nggak ada gunanya, buat apa sosum gitu, saintek selalu berkembang dan lain sebagainya. Jadi kayak sebenarnya nggak perlu dikotakkan, dua ini nggak perlu dikotakkan, karena sebenarnya ya ini berhubungan. Apa yang dilakukan Karl Marx itu adalah yang seperti itu, biar ketika ada seseorang berbicara soal disiplin ilmu humaniora, dia juga bisa disiplin atas argumennya gitu. Dia juga punya data kenapa dia bisa bilang begitu. Dia bisa membuktikan falsifikasinya seperti apa, dia bisa membuktikan itu.
Sama seperti ketika Marx membuktikan falsifikasi ide-ide itu tadi, kontradiksi di dalam ide-ide itu tadi, kontradiksi di dalam kapitalisme itu tadi. Dia membuktikannya itu persis karena dia mengambil metode sains untuk diaplikasikan ke dalam disiplin humanioranya itu, yang kemudian dikenal sebagai Das Kapital itu tadi. Itu sih, ya benar. Aku menulis itu di esai. Bagaimana Pak Ron? Baik, teman-teman yang lain mungkin. Jika memang tidak ada, maka diskusi pada malam hari ini akan saya tutup. Namun sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Mas Jibril untuk kami semua. Disilakan. Pilihannya cuma dua, teman-teman. Mau tetap berada terjebak di dalam solipsisme atau membebaskan diri kepada realisme. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada Koloman Budaya 101 Civitas KPK dan telah mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Koloman Budaya selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku moderator, dan saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.